Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang full breakdown Easter egg dari film The Marvels versi HD. Jadi kan beberapa hari yang lalu sudah rilis ya di platform, dan juga versi Blu-ray HD dari film The Marvels ya teman-teman. Akhirnya kita bisa ngelihat lebih detail nih, ada Easter egg apa aja di sepanjang film The Marvels ini dari awal sampai akhir ya guys ya. Di sini aku akan berfokus kepada Easter egg-nya aja. Jadi untuk alur ceritanya nggak akan aku ceritakan secara detail, pasti kalian sudah pada nonton ya, atau boleh banget nonton video aku yang lain. Oke, ini dia ya full breakdown Easter egg yang kalian lewatkan, detail-detail tersembunyi yang kalian miss ketika nonton di bioskop. Here we go. Jangan lupa ya untuk join spoiler group Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, kita mulai dari awal menit pertama ya Easter egg-nya ya guys. Ini durasi filmnya 1 jaman. Semoga kalian gak bosan nonton video ini. Seperti biasa, opening dibuka dengan menampilkan ketiga main karakter di film The Marvels ini ya, di logo Marvel Studios. Carol Danvers, Kamala Khan, serta Monica Rambeau. Aku saranin banget sebelum kalian nonton The Marvels, nonton dulu series WandaVision biar bisa kenalan dan lebih deket lagi nih dengan Monica Rambeau, serta nonton series Miss Marvel biar tahu origin story Kamala Khan, biar gak ngangengong ketika nonton The Marvels ini ya gengs. Opening dibuka menampilkan matahari planet Krihala yang sekarat kehilangan energinya dan berubah hitam menghancur gitu ya. Terlihat bangsa Kree dipimpin oleh Dar-Benn membuka portal jump point menuju ke sebuah planet yang tidak berpenghuni ya. Planet yang 100% batu dan seperti bulan gitu ya. Dan ini adalah planet MB418. Di permukaan planet ini bangsa Kree sudah menanam banyak tower-tower untuk menggali ya, menemukan peti yang berisi gelang kuantum. Jadi mereka sudah nge-search lama banget. Next kita melihat di sini ya, para Kree dan Dar-Benn mengangkat peti itu dari bawah tanah di dalam permukaan planet ini ya. Mereka menemukan peti dengan berbentuk kepala wajah laki-laki itu ya teman-teman ya. Misterius banget ini sebenarnya bentuk kepala siapa ya gengs. Tapi menurut aku di sini nih Easter egg-nya ya. Ada beberapa rumor dan teori yang bisa menjelaskan tentang peti asal usul dari bentuk kepala patung ini, yang memang sedikit mirip dengan salah satu variannya dari Council of the Kings, yaitu Pharaoh Ramatet atau Firaun. Dan juga di sekitar petinya itu terdapat tulisan atau kaligrafi hieroglif gitu ya guys ya, khas bangsa Mesir gitu ya teman-teman ya. Aku nggak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Tetapi original dari Quantum Bands itu dibuat oleh Ion ya, atau entitas dari makhluk kosmik Ion kalau versi komiknya. Dan juga hanya bisa dipakai oleh bangsa Kree ya, oleh Captain Marvel yang pertama. Karena kan sebenarnya kalau nggak ada kasus Jonathan Majors yang dipenjara itu, Council of the Kings dan Avengers Kang Dynasty itu akan dilanjutkan ya filmnya ya teman-teman, sebagai bagian dari multiverse saga dengan menampilkan gelang-gelang seperti gelang Sanchi, gelang Kamala Khan ini yang memang terkoneksi dengan teknologi dari Council of the Kings. Tapi semenjak Avengers Kang Dynasty ini di-cancel, dibatalkan, jadi kita masih nggak tahu ini kemana arahnya. Dar-Benn menggunakan Universal Weapon untuk menghancurkan peti ini ya, The Cosmic Rod-nya tersebut ya. Ia menemukan salah satu gelang kuantum di sana, dan yang satunya lagi ternyata berada di New Jersey. Terlihat Kamala sedang belajar di kamarnya ya teman-teman. Dan set timeline film The Marvels ini berdekatan dengan ending series Miss Marvel ya guys, sekitar tahun 2025 after timelinenya film Thor keempat dan sebagainya ya teman-teman. Ini berdasarkan official book timeline order MCU. Di kamar Kamala ada 2 foto sahabatnya ya, Bruno Carelli dan Nakia Bahadir, serta stiker event Avengers Jersey Con yang diikuti Kamala di series Miss Marvel Avengers New Jersey Con saat kompetisi cosplay. Bahkan Kamala sudah punya web blog pro-nya sendiri ya di komputernya sebagai cosplayer USA, dan sejuta itu Kamala dengan Captain Marvel. Banner web cosplay Kamala juga simbol Captain Marvel, the Hala Star atau bintang hala. Terlihat juga ada helm Iron Man. Fans berat Tony Stark nih Kamala, karena di real life Iman Vellani fans berat banget dengan Robert Downey Jr. Kalau kita naik dikit kita melihat ya, di situ ada neon light atau cahaya lampunya berbentuk petir yang jadi hiasan di kamarnya Kamala. Ini tuh kayak nge-foreshadowing kita bahwa sebenarnya Captain Marvel digunakan paling pertama oleh Shazam DC Comic ya, sebelum akhirnya diklaim hak cipta oleh Marvel. Beralih ke gambaran doodle artnya Kamala, tertulis powernya itu adalah Heart Light. Artinya Kamala menggunakan kekuatan cahaya dari dimensi nur dan mengkristalisasikan kekuatan cahaya menjadi powernya material. Tertulis di sini Kamala tidak suka spider atau nggak suka laba-laba ya. Wow, gimana nih kalau Kamala itu ketemu Peter Parker yang kekuatannya laba-laba ya? Malah jadi jijik bermusuhan nih ya.
malah nggak pernah kompak kayaknya. Kamala juga suka banget makan nihari, sejenis kari Pakistan dan manisan Pakistan semusyus. Terlihat juga di sini hobi Kamala ialah menulis fanfiction atau writing ya. Ini adalah fun fact, fakta menarik ya, bahwa Iman Vellani pemeran Kamala Khan itu terkabul cita-citanya ya menjadi penulis di komik terbaru Kamala Khan The New Mutants. Easter egg berikutnya adalah ending Miss Marvel series pertama kali gelang Kamala bereaksi dan membuat Kamala hilang terswitch dengan Carol. Next terlihat Carol menggunakan alat pengingat memori bangsa Skrull, tapi versi modifikasi lebih simple kayak headphone gitu ya. Alat ini juga digunakan saat invasi Skrull di series Secret Invasion. Jadi teknologi ini pertama kali diperkenalkan di series Secret Invasion. Di kapalnya Carol mengumpulkan berita-berita mengenai Monica Rambeau, terlihat kepedulian Carol ini besar ya dengan ponakan atau anak dari sahabatnya ini. Terlihat di berita ini ada gambarnya Monica Rambeau dengan headline Local Louisianan Shooting Star atau dikirim jadi astronot ya teman-teman. Di sebelahnya ada foto Maria Rambeau dan di sebelahnya ada foto seperti tempat wilayah bebatuan tempat Maria serta Carol pertama kali menerbangkan pesawat jet bersama dengan Marvel. Dan di lemari Carol terdapat banyak sekali baju serta boots yang berpasangan sebagai kostum Marvelnya. Next kita melihat Space Station, stasiun luar angkasa Saber dari SWORD ya, yang dibuat semirip mungkin dengan versi komik Marvelnya ya. Terlihat di dalam pesawatnya si Carol juga membawa sejenis tanaman-tanaman dari berbagai planet gitu ya, sama seperti tanaman-tanaman yang dibawa oleh para Eternals di Domo. Berdasarkan informasi Nick Fury, MB418 adalah kode nama planet tempat pertama kali Dar-Ben menemukan Quantum Bands dan membuka titik jump point dengan kekuatan energi Quantum Band itu pertama kali terbuka di sana mengakibatkan lonjakan energi yang membuat titik jump point tidak menutup sempurna dan macet gitu ya di berbagai tempat. Di sini juga terlihat ya foto yang dikumpulkan oleh Carol dan dipajang di pesawatnya Maria dan Monica Rambeau versi kecil. Carol yang mengobservasi MB418 menemukan puing-puing peti bekas tempat penyimpanan Quantum Bands yang dihancurkan Dar-Ben tadi ya. Dan terlihat ada simbol emas dengan ukiran yang sama dengan Quantum Band tersebut. Simbol berwarna emas ini benar-benar senada dengan pakaian serta teknologi para Ramatot ya guys di Council of the Kangs. Jadi kayak aku yakin banget awalnya mau dibuat connect ke Kang, tapi Jonathan Majors sudah dipenjara jadi di cancel. Oke, next scene kita lihat di sini ya, ada portal jump point yang terbuka di mana energinya itu seperti memasuki tempat planet Hala ya, menunjukkan bahwa memang energi Cosmirard itu sudah bersinergi dengan Quantum Band atau gelam kuantum dan membuat energinya menuju ke Hala. Terlihat Easter egg di sini ya, kalau memang sebenarnya gelang Kamala itu aktif bukan karena ketika Dar-Ben menggunakan gelang lainnya dan membuka portal jump point itu ya, tetapi gelang Kamala aktif ketika kekuatan Monica dan kekuatan Carol itu bersamaan menyentuh jump point gitu ya teman-teman, membuat reaksi di gelangnya Kamala. Sebenarnya kalau mereka nggak nyentuh itu, gelang Kamala tidak akan bereaksi. Kekuatan mereka pun akhirnya saling terikat atau terkait dikarenakan kekuatan dasar dari Kamala, Carol dan juga Monica sama, yaitu light energy, energi cahaya. Easter egg berikutnya ialah ada Skrull di planet Tarnax ya. Ada koloni Skrull di sini yang hanya pengungsi tidak menetap. Satu dari banyak koloni Skrull yang berpencar ya di seluruh galaksi, termasuk koloni yang ada di planet bumi dipimpin oleh Gaia. Tapi koloni Skrull di planet Tarnax dipimpin oleh Kaisar Droge. Terlihat di sini Kaisar Droge itu memakai mahkotanya sama seperti di versi komiknya ya. Supremor Dar-Ben itu menawarkan perjanjian damai dengan bangsa Skrull. Tapi agak berbeda sedikit ya, kalau yang versi komik Kaisar Skrull itu bukan Droge tapi Dorek namanya. Scene berikutnya menunjukkan pertarungan yang seru, berpindah-pindah tempat nih antara Kamala, Monica, dan Carol. Ini scene yang aku suka banget ya. Dari film The Marvels, saling switch antara mereka bertiga ini dan saling membantu menyerang Kree. Akibat pertarungan, rumah Kamala Khan pun hancur. Terlihat ya, ketika Nick Fury dan Monica Rambeau datang, Kamala mengambil tablet mengenai biodata rahasia Saber tentang Kamala Khan. Biodata Miss Marvel nih, dari mulai nama anggota keluarga, nama teman-teman, sekutu Kamala Red Dagger, pendidikan, alamat, dan lain-lain ya guys ya. Komik akurat banget sesuai dengan komik Marvel nih. Cuman ada error ya di bagian biodata Kamala mengenai heritage yang ditulis Inhuman. Padahal kan Marvel sudah sepakat ya membuat Kamala Khan ini nantinya jadi mutant. Versi komiknya aja origin story-nya sudah ditulis ulang, Kamala Khan terlahir kembali menjadi mutant. Dan di series Miss Marvel, Bruno Carelli juga berkata
bercerita bahwa kekuatan Kamala ini terpengaruh dengan gennya yang bermutasi atau mutant gitulah ya istilahnya. Kok ini masih ditulis Inhuman ya gengs? Jadi ini ada error sedikit ya. Kenapa heritage-nya itu tidak ditulis mutation aja gitu ya daripada Inhuman? Karena Kamala Khan ini tidak termasuk Inhuman. Inhuman itu mendapatkan kekuatannya jika ia terpapar asap kabut Terrigen, kemudian menjadi kepompong, baru deh mendapatkan kekuatannya. Sedangkan Kamala ini kekuatannya ada tanpa harus terpapar asap Terrigen dan tanpa harus memakai gelang. Kamala Khan bisa menggunakan kekuatan kristal cahayanya. Jadi ini udah salah banget ya, inkonsisten dari Marvel dan blunder juga dari Marvel ya. Kamala Khan itu bukan Inhuman, karena Inhuman itu merupakan manusia percobaan Kree dan harus terpapar asap Terrigen, jadi kepompong dulu baru dapat kekuatannya. Sedangkan Kamala tidak melalui semua proses tersebut. Kayaknya tim kreatif Marvel belum di briefing dulu ya terkait informasi terbaru origin story-nya Kamala. Dan juga terlihat di bawahnya itu kekuatannya polymorph. Polymorph ini juga agak tidak sesuai ya, karena kan polymorph itu badan, tulang, kulit itu elastis dan bisa membesar gitu. Sedangkan Kamala tulang dan kulitnya tidak ya. Dia hanya bisa memproyeksikan energi cahaya menjadi material kristal gitu. Sehingga hard light dan manipulasi project materi itu lebih cocok. Selain itu terklasifikasi juga ya kekuatan Kamala itu ada healing factor atau faktor penyembuhan, over exerted healing. Jadi dia bisa menyembuhkan sendiri luka-lukanya dan akan menjadi sangat kuat dan sangat hebat ketika dalam form energi cahaya kristalnya itu. Di scene ini Monica menjelaskan kepada Carol saat pertama kali bertemu bahwa cara ia mendapatkan kekuatannya ialah dari perisai radiasi ciptaan penyihir. Tapi dia tidak memberitahukan siapa dan detailnya penyihir itu, yaitu Wanda Maximoff atau Scarlet Witch ya. Padahal Carol pasti kenal Wanda karena pernah bertarung bersama di Endgame. Kenapa Monica tidak jujur mengenai peristiwa Hex? Nanti terungkap di series Agatha Darkhold Diaries ya. Bagaimana pihak berwenang SWORD itu menutupi dan menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi di Westview, seakan-akan nggak ada yang terjadi dan Hex ini nggak pernah terjadi. Padahal orang-orang trauma semua di sana ya, sehingga tidak menimbulkan kepanikan massal. Di sini ini terlihat Monica menggunakan kekuatannya untuk mengetahui sumber dari energi bangle atau gelang kuantum tersebut ya. Jadi ia bisa mengetahuinya. Darben mengenakan gelang kuantum itu lagi dan terlihat di urat nadi tangannya seperti energi ungu dari gelang kuantum itu masuk ke darahnya ya. Padahal hal seperti ini tidak pernah terjadi sama Kamala karena memang badan Kamala itu berbeda. Darben terlihat sangat senang ya dapat menyerap kekuatan itu, tapi dia nggak tahu badannya itu tidak mampu menahannya. Terlihat dari 3 The Marvels, hanya Kamala di sini tidak bisa terbang ya. Scene ini kocak banget. Darben kembali membuka titik jump point ya, menghancurkan Tarnax dan menyerap atmosfer oksigen yang bersih dari planet Tarnax. Dan sebagian Skrull pun direlokasi ke The New Asgard oleh Valkyrie. Agak sus banget ya di sini hubungan Valkyrie dan Carol ya. Apakah benar mereka ini pasangan lover gitu ya guys? Soalnya di deleted scene The Marvel terlihat Valkyrie yang menelepon Carol dengan sebutan My Captain dan kayak romantis gitu. Memangnya dasar penuh agenda banget ya film-film barat ini. Next terlihat di planet Hala, Supremor Darben menyuruh orang-orang Hala untuk melepas masker dan menghirup udara segar. Terlihat ya tangannya si Darben di sini, nadi pembuluh darahnya itu dipenuhi dengan kekuatan quantum band ya yang gak cocok di tubuhnya. Bangsa Kree pun di sini terlihat senang ya karena mereka bisa menghirup udara segar yang dibuka portalnya dan mengambil atmosfer planet Tarnax tanpa harus pakai masker lagi ya di rumah dan planetnya sendiri. Next terlihat di sini Carol Danvers mengenakan kostum barunya berwarna silver itu menghancurkan Supreme Intelligence di planet Hala ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Di sini nih awal mula kehancuran dari planet Hala dan bangsa Kree. Terlihat di sini ini kekuatan Monica bisa digunakan untuk membantu memperbaiki tabung energi kapal pesawat Carol. Carol di sini bercerita tentang mitologi artefak khusus dari bangsa Kree, yaitu gelang kuantum ya yang bisa membuka portal di berbagai tempat di across the galaxy gitu ya, dan memiliki kekuatan cahaya, merupakan alat dan juga gelang untuk sang Guardian of the Universe atau penjaga semesta. Awalnya sih ini cuma mitologi dan legenda aja ya, tapi ternyata gelang kuantum ada dan nyata. Untuk melacak kemana Darben pergi, mereka bertiga menggunakan alat pengingat bangsa Skrull itu ya, untuk mengetahui titik lokasi kemunculan atau invasi Darben berikutnya yang ternyata ke planet Alatna, galaksi Megalanik, galaksi Magellan, tempatnya Prinsia. Next akhirnya ketahuan di sini ya teman-teman ya, after
snap Thanos, ternyata Carol dan Maria ini sempat bertemu ya. Jadi Carol ini menemanin Maria dulu nih, yang ternyata kankernya balik lagi dan akhirnya meninggal. Kupikir ditinggalin sendiri aja nih si Maria oleh Carol. Melihat memori ibunya membuat Monica sakit kepala ya. Kehadiran Kamala Khan di tengah-tengah Monica dan Carol membuat Carol lebih menjadi manusia dan menenangkan ya, membuka diri dan menjadi orang yang bisa langsung mengekspresikan apa yang ia rasakan. Mereka bertiga pun saling berpelukan. Kemudian yuk kita mendengarkan penjelasan Monica mengenai situasi jump point Dar-Ben ini ya. Dimana menurut Monica jaringan selap teleportasi universe itu bekerja seperti lubang cacing atau wormhole. Jadi kayak membuka portal di suatu tempat untuk menuju ke tempat yang lain dengan sangat cepat, mempersingkat waktu. Artinya teleportasi terbuka di beberapa titik planet agar memungkinkan melompat ke sistem planet berbeda dengan waktu yang sangat singkat. Agak ribet ya penjelasannya. Terlihat di monitor ini banyak titik jump point yang sudah dibuka Dar-Ben menggunakan Cosmirot dan gelang kuantum untuk berkeliling di planet-planet di sistem tata surya semesta ini, seperti planet GH528, DA125, PF919, VG429, ED303. Kree ini banyak dan sering menjajah ya. 25% dari galaksi yang ada di sistem tata surya dijajah oleh bangsa Kree. Ia pergi ke planet Alatna karena 90% lebih ditutupi oleh lautan dan cairan air ya. Prince Yan yang memimpin di sana. Dar-Ben hendak mengambil air dari planet Alatna di galaksi Magellan. Di sini ini terlihat Carol mengenakan gaun princess ya, lengkap dengan perhiasan lambang star hala atau bintang halanya itu ya guys. Dan memang ini disesuaikan dengan produksi Marvel dan Disney juga nih, yang memang mengusung Disney Princess. Nick Fury di sini juga menemukan ya telur Flerken, yang awalnya Nick Fury ini nggak tahu kalau itu adalah telur Flerken dari si Ghost ya, yang sudah tersebar di seluruh sudut stasiun angkasa Saber. Terlihat awalnya kostum Monica ini ada cape atau selendang gitu ya di belakang dari pundaknya, namun kena risih dicopotnya ya selendang tersebut. Padahal ini udah mau komik akurat banget ya, karena memang di komiknya Monica Rambeau kostumnya itu ada seperti selendang atau seperti cape dikit gitulah di bagian punggungnya. Terlihat di pertarungan ini Dar-Ben terkejut mengetahui bahwa gelang kuantum lainnya ada di Kamala dan ada di planet Bumi ya. Dan ini semuanya karena heritage atau warisan dari keluarga Kamala Khan yang masih misterius banget ya, kenapa bisa gelang kuantum sampai di planet Bumi di tempat temple atau kuilnya Ten Rings itu. Setelah mendapatkan air laut dari planet Alatna, sekarang Dar-Ben mengincar matahari planet Bumi ya untuk dipindahkan ke planet Hala. Gila banget ya si Dar-Ben ini ingin mengambil mataharinya di planet Bumi ini. Terlihat ya tangan Dar-Ben, nadi pembuluh darahnya itu sudah dipenuhi dengan kekuatan gelang kuantum yang tidak bisa ditahan oleh tubuhnya ya. Ia tak tahu nih tubuhnya akan hancur kalau misalnya overload. Next terlihat di sini ya, badan Dar-Ben kalah dalam pertarungan dan tertimpa puing-puing tertusuk gitu ya, dan terlihat darahnya itu biru ya. Memang ya, kalau bangsa Kree itu memang darahnya semuanya biru walaupun bentukannya kayak manusia, termasuk si Carol ini ya. Walaupun bentuknya manusia namun darahnya itu warna biru khas bangsa Kree. Terlihat di sini ya badannya Dar-Ben hancur banget ya. Sudah mau meledak nih badannya ketika sudah menggunakan dua gelang kuantum sekaligus ya. Dengan meledaknya Dar-Ben, maka kekuatan gelang kuantum pun terekspos ya, yang tadinya hanya bisa membuka portal antar tempat titik jump point, malah membuka portal antar realitas dunia paralel multiverse ya guys ya. Jadi ini memang agak sedikit di luar Nurul juga ya, gelang kuantum yang tadinya membuka portal jump point untuk perjalanan mempersingkat waktu, malah membuka portal dimensi, portal antar paralel universe di multiverse. Terlihat ya di scene ini Kamala Khan dapat menggunakan kekuatannya tanpa harus mengenakan gelang kuantumnya. Jadi memang Kamala Khan ini spesial tubuhnya ya, bermutasi. Di sini Kamala menggunakan kekuatan Ambigen ya, tangannya membesar untuk menangkap Monica, Carol serta dua bangle atau gelang kuantum itu yang berhasil mereka selamatkan ya teman-teman. Di sini Kamala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum ia mengenakan dua gelang kuantum dan menembakkan energi Nur Dimension Monica Rambeau bersamaan juga dengan Carol Danvers ya. Kekuatan kosmik cahaya light energy. Wah gila, keren banget ya di sini ya kekuatan para The Marvels ya teman-teman. Sayang banget ini filmnya flop dan tidak banyak penonton dan malah merugi. Terlihat juga di sini Captain Marvel Carol Danvers menggunakan kekuatan kosmik powernya untuk bisa mengaktifkan matahari planet Hala yang sekarat itu ya. Wah hebat banget ya si Carol ini bisa menghidupkan kembali bintang yang mati atau matahari yang mati. Kemudian Carol Danvers memutuskan untuk pindah dan menetap di planet Bumi, tepatnya di Louisiana
mana gelang kuantum satunya dipakai oleh Carol atau disimpan dengannya, sedangkan gelang kuantum Kamala ia tetap simpan ya teman-teman. Dan di akhir credit scene kita melihat ya bahwa Kamala ini berperan sebagai ala-ala Nick Fury gitu untuk merekrut ya para Young Avengers. Yang pertama ada Kate Bishop, kemudian anaknya Scott Lang yaitu Cassie Lang. Di sini Kamala ini kayak mau jadi Nick Fury versi kedua gitu ya teman-teman, ketika pertama kali merekrut Tony Stark ke Avengers dan S.H.I.E.L.D. Oke, next kita melihat credit scene ya dari film The Marvels ini yang menampilkan Monica diselamatkan oleh Binary atau Maria Rambeau kalau di semesta kita, dan dibawa ke X-Mansion untuk diselamatkan dan teliti ya oleh Beast ya teman-teman ya. Beast berkata bahwa Monica ini berasal dari semesta berbeda atau dunia berbeda, parallel universe di multiverse. Wah, gila banget ya ini teman-teman ya. Dan di sini semuanya pada bingung termasuk dengan Binary itu sendiri di sini guys. Kalian bisa perhatikan di sini ya bahwa Binary Maria Rambeau itu memakai 2 gelang kuantum sekaligus di tangannya ya, kanan dan kirinya. Gila sih, keren banget nih Binary. Kekuatan cosmic powernya ini melebihi dari Captain Marvel. Dan akhirnya film The Marvels ini pun berakhir ya guys ya. Wah, overall sih film The Marvels ini sebenarnya seru ya. Tapi nggak tahu kenapa film ini flop dan merugi ya. Hanya mendapatkan kisaran $200 juta aja dari keuntungannya, dengan budget awal yang lebih dari itu plus biaya marketingnya yang juga banyak ya guys ya. Jadi sangat disayangkan banget bahwa film The Marvels adalah film paling terflop dan film paling terendah keuntungannya sepanjang sejarah Marvel Cinematic Universe ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Semoga Marvel bisa terus berbenah agar bisa menampilkan hero-heronya yang gak terlalu banyak cewek atau ada agenda-agenda SJW feminisme lainnya, sehingga bisa tetap stabil dan tetap adil gitu ya antara hero cewek, hero cowok. Jadi gak ada yang lebih banyak ya atau yang lebih mendominasi, sehingga nggak dikategorikan orang sebagai agenda SJW feminisme ya film The Marvels ini. Oke guys, itu dia ya breakdown dari aku beberapa easter egg dan juga detail yang mungkin kalian lewatkan di film The Marvels ini. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.